Di jalan tol tuh ada kayak kurungan gitu, dalamnya ada lampunya gitu. Ada kepala, ada tangan, ada potongan-potongan gitu, tapi kurungannya nyala di tengah jalan tol gitu. Tapi cuman aku sama Mas Adam aja yang lihat. Di balik gemerlap panggung dan riuh suara jutaan penonton, perjalanan karir Inul Daratista ternyata tak selalu terang. Ujian cibiran hingga teror boikot sejumlah ormas menghadang nyata karir Inul Daratista di dunia hiburan. Dan siapa sangka, teror yang dihampiri Inul bukan hanya dari dunia nyata. Sang biduan asal Pasuruan itu mengaku kerap mengalami kejadian ganjil yang sulit dijelaskan dengan logika. Usai manggung, Inul yang selalu ditemani suami harus bertarung dengan sesuatu yang tak kasat mata. Sosok kepala tanpa raga, makhluk putih hingga kurung batang sering melintang di tengah jalan menghalangi perjalanan pulang Inul. Kadang-kadang di jalan tol tuh ada kayak kurungan gitu, dalamnya ada lampunya gitu. Ada kepala, ada tangan, ada potongan-potongan gitu, tapi kurungannya nyala di tengah jalan tol gitu. Tapi cuman aku sama Mas Adam aja yang lihat. Teror gaib kepala tanpa raga dan kurung batang melintang bukanlah satu-satunya ancaman teror horor yang dialami Inul dan suami. Saat karirnya mulai menanjak hingga mulai masuk dapur rekaman, Inul siapa nyana maksud hati ingin mengajak keluarga relaksasi makan di Puncak Bogor. Pas begitu pulang malah nyasar dibawa ke dunia lain. Mobil yang ditumpangi Inul dan keluarga tanpa sadar masuk di tengah-tengah kuburan. Aku datang ke Jakarta, pulangnya aku makan di Puncak. Nah, pulang di situ, pulangnya itu kok turun ke agak ke bawah gitu, kayak kabut gitu, makin lama kabut gitu. Aku bilang supirnya minggir dulu deh, soalnya ini mobil kok biasanya kan banter bas gitu. Tahu-tahu cuma lama-lama nggak ada mobil gitu. Tahu-tahu kita mobilnya udah di tengah kuburan. Itu beneran tuh, sama ibuku juga, sampai ibuku ngaji. Ibu kan pintar ngaji ya, sampai nangis-nangis. Tak hanya berhenti di situ. Pertama kali tinggal di Jakarta, Inul yang memilih tinggal di apartemen langsung disambut teror jin. Nyaris setiap malam ia didatangi dan diganggu makhluk tak kasat mata hingga nyaris membuat Inul gila. Jadi aku tiap malam itu didatengin kamar mandiku tuh grendelnya tuh gini-gini terus. Sampai adekku tuh baru datang siang-siang diliatin kayak gitu langsung minta pulang. Jadi lihat gitu, Neng Inul, nah itu kenapa itu grendelnya? Padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Aku tuh sampai dikira Mas Adam orang gila. Jadi aku dibawa ke orang pinter karena aku bilang aku tuh diikutin sama orang-orang yang gede banget itu. Ternyata itu apartemen aku itu bekasnya pembantu bunuh diri. Sederet kejadian teror mistis yang terus mengintai langkah karir Inul Daratista benar-benar membuat ibu satu anak itu tangguh menghadapi ujian. Meski sempat dibayang-bayang trauma dan hampir gila, nyatanya ujian di dunia nyata dan teror tak kasat mata membentuk Inul tahan uji dan meraup sukses jauh dari biduan lainnya. Aku mah sekarang dengan hal-hal kayak gitu mah nggak takut karena udah biasa ngadepin gitu. Kan aku dunia malam dulu. Jadi tiap subuh pulang udah biasa. Banyak lah hal-hal mistis. Hal yang biasa menurut aku. Yang penting kita imannya teguh, kuat, doa, udah aman insya Allah. Mei 2026 jadi bulan istimewa bagi Ashanty. 11 Mei Ashanty merayakan 14 tahun pernikahan dengan Anang Hermansyah. 13 Mei 2026, Ashanty ujian doktor terbuka di Kampus B Universitas Erlangga. Ashanty pun berhasil melewati ujian dan sukses meraih gelar doktor dengan nilai sangat memuaskan.
Alih-alih bangga, disertasi doktoral Ashanti justru dibully netizen karena dianggap terlalu receh untuk program pasca sarjana. Walaupun memang terlihatnya seperti hanya perbandingan antara baby boomers dan Gen X dalam beradaptasi digital, tapi yang dibahas di media tuh banyak sekali. Ditolak judul 4 kali, suruh ganti. Dan di tengah-tengah juga ada lagi, jadi bukan karena kita dispesialin atau apa, tetap revisinya banyak banget gitu. Bisa sampai S3 itu hal yang di luar ekspektasi dia dari sebelumnya. Jadi buat aku, selamat. Gelar doktor yang sudah diraih, Ashanti pun lega bisa pergi haji tanpa ganjalan. 18 Mei mendatang, Ashanti akan berangkat naik haji untuk pertama kali setelah 8 tahun menanti. Namun penyakit sinusitis menjadi momok yang menghantui Ashanti. Nah, sekarang dikasih obat buat 1-2 bulan supaya kondisi bisa fit, tapi ya ini kayak aku nggak bisa ngerasa makanan benar, ciumannya juga agak hilang. Ini agak baru balik sedikit-sedikit karena pengobatan gitu. Jadi untuk haji kayaknya aku tetap harus, pokoknya aku yakin. Oh siap. Ashanti sempat mengungkapkan kepedihan dan kekecewaan karena 2 kali gagal naik haji. Tapi tahun ini di musim haji kali ini, setelah 8 tahun menunggu, impiannya terwujud. Pertengahan Mei nanti, Ashanti dan Anang akan menunaikan rukun Islam kelima untuk pertama kali baginya. Jadi aku 2024 nggak jadi berangkat. Nah, 2025 aku minta biar bareng Aurel juga, gak bisa berangkat juga. Ya jadi kayak apa salah aku ya gitu ya, kata Aurel ya kalau belum berangkat ya belum. Alhamdulillahnya tahun ini tuh kayak dapat dari Kementerian Agama, insya Allah bisa berangkat di bulan Mei, bulan depan. Tinggal menghitung hari, biasanya calon jemaah haji sudah sibuk mempersiapkan diri, baik fisik, mental maupun spiritual, memperbanyak ibadah dan kajian, juga perdalam ilmu untuk bekal ibadah di tanah suci nanti. Begitupun Ashanti yang mengaku berusaha memperbanyak ibadah jelang berangkat haji. Nanti ada manasik, aku ikutin semua karena aku nggak mau di sana. Dengan aku udah 2 kali nggak berangkat, ini ketiga. Aku misalnya insya Allah berangkat, aku nggak mau aku tidak maksimal di dalam berdoa aku dan lain-lainnya gitu. Nggak mau nanti di sana baru nanya-nanya. Pengennya aku hatam dulu nih di sini baru aku berangkat, jadinya udah tenang. Tapi kenyataannya, Ashanti malah healing ke Singapura mengajak anak dan cucu tanpa Anang yang harus bekerja. Di sana Ashanti full memanjakan lidah lewat wisata kuliner khas negeri Singa yang selalu dikangenin oleh anak dan cucunya. Demi apa kangennya tuh pakai banget gitu. Kalau adik kangen banget gak? Kita lihat ya. Makan siangnya apa nih Bun? Kira-kira. Coba cari ada ibu kamu gak? Di foto itu. Ibu aku guys. Ada ibu kamu. Menutup hari kita udah selesai lagi makan, sekarang mau belanja. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.